حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, terutama kita sudah sampai tadi menyelesaikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan sedikitnya amal kita mudah-mudahan senantiasa ikhlas karena Allah, sehingga amal kita berkualitas dan diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa ikut istiqomah juga dalam melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita iman Islam dan senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga di akhirat kita mendapatkan syafaat uzmanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah yang sama-sama kita muliakan, hadirin Bapak jemaah Masjid Raudhatul Jannah yang berkenan hadir, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, saya mewakili panitia tabligh akbar dan zikir sholawat dan santunan malam kemarin, malam Ahad di Sepatan Timur, mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsi supportnya sehingga acara bisa terlaksana. Alhamdulillah, kami sampaikan amanat dari Masjid Raudhatul Jannah yang sudah disumbangkan, mudah-mudahan sudah diterima oleh anak-anak yatim yang malam Ahad. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk jamaah dan senantiasa memberikan keberkahan untuk Masjid Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Acaranya alhamdulillah meriah, dihadiri oleh para ulama dan habaib, dan Ustaz Guntur Bumi juga kemarin hadir. Kita selesai sampai jam 1. Saya sampai rumah jam 2. Gak bisa tidur jam 3, baru tidur jam 5 bangun lagi. Dan kajian di Pinong saya rehat dulu buat besok biar gak sakit. Ya alhamdulillah, kajian Allah Subhanahu wa taala semua bisa terlaksana. Setelah ini adalah program baru tahunan. Tahun kemarin saya juga yang menggerakkan, alhamdulillah, dengan koordinasi dengan ketua Ustaz Syahdan, itu bisa terlaksana juga. Sebenarnya momennya itu momen menyambut kemerdekaan
sedikit banyaknya yang bisa kita pahami dari kitab ini. Memang kalau sudah selesai ini, kalau untuk mengamalkannya kitab ini berat banget. Jangankan bawa saya berat, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita baca ada bekal untuk rohani kita sehingga bisa lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Karena sejatinya hidup kita di dunia kan ada aturan, yang buat aturannya adalah Allah, yang undang-undangnya dari Allah, dan juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli mukallafin adamu jami'i ma aujabahu Allah alaihi. Pasal yang menjelaskan tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang mukallaf. Semua kewajiban yang telah Allah perintahkan. Jami'i ma ini perkara sesuatu, tapi cakupannya luas. Tidak hanya pekerjaan atau perbuatan, tapi juga lisan, kemudian hati, dan segala yang kita lakukan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang mukallaf. Orang mukallaf ini orang dewasa yang sudah balik dan berakal. Orang mukallaf ini orang yang sudah ditugaskan atau dibebani tugas sebuah perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat baligh aqil dewasa juga berakal. Orang yang berakal ini juga tidak orang yang berakal ini tidak semuanya bisa melakukan hal yang baik. Karena orang berakal juga bisa jadi dia melakukan hal yang jelek. Ya. Karena sejatinya kata Imam Al-Ghazali, mengutip dari Imam Al-Ghazali, bahwa akal ini menurut Imam Al-Ghazali ada 4 tingkatan. Yang pertama, akal ini adalah kecerdasan. Akal ini kecerdasan, daya ingat. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau bahwa akal itu adalah pengetahuan. Kalau kecerdasan ini sumber dasarnya akal. Jadi dia punya daya, punya kekuatan, punya kecerdasan. Kemudian yang kedua, akal itu adalah pengertian, pengetahuan atau pemahaman. Ini daripada cabang dari kecerdasan tadi. Orang yang cerdas, orang yang paham, pasti dia punya pengetahuan. Kemudian yang ketiga, akal itu adalah pengetahuan. Yang pertama dari pengertian atau pemahaman, yang ketiga adalah pengetahuan. Ini turunan dari yang kedua. Kalau orang sudah cerdas, kemudian paham, ngerti, pasti punya pengetahuan. Nah, melalui apa pengajaran dan pemahaman yang melahirkan pengetahuan. Karena kan kalau belajar, anak SD belajar membaca di kelas 1. Kalau dia kecerdasan dari sumber dasarnya kemudian paham, pasti dia dapetin pemahaman, dia dapetin pengetahuan, yaitu bisa membaca. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling posisinya paling puncak. Akal ini adalah ma'rifah. Akal ini mengatakan kepada ma'rifatullah. Ini paling puncak. Nah, ini yang jarang kita dapatkan kecuali orang-orang yang terpilih, ya. Orang-orang yang terpilih yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu selain dia
fungsi akal ya, ada pengaruh daripada akal yang baik dan buruk dan lain sebagainya. Kemudian akal ini dari dayanya ini dibagi dua dia. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab ini dibagi dua lagi. Ada akal disebut akal praktis ya. Akal praktis ini berfungsi untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh, kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang praktis seperti penerapan akhlak. Nah, ini akal yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh tubuh, anggota tubuh, sehingga melahirkan pengetahuan yang praktis juga. Itu secara akhlak. Akhlak ini kalau kita bina, akhlak ini kalau sudah jadi habit, jadi kebiasaan, dia jadi karakter. Ya, dia jadi karakter. Nah, misalnya saat kita ada orang yang menyeberang, kita naik motor, ada orang yang menyeberang. Kalau dia bisa menggunakan akal sehatnya dengan baik, tentunya kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berjalan, untuk menyeberang. Kita berhenti. Ya. Atau ada lampu merah. Lampu merah ini kadang-kadang kan orang nggak bersabar, itu main terobos saja. Ya. Kalau akalnya sehat, akalnya baik, dari kecerdasan, pengetahuan, kemudian melakukan dengan akal praktisnya itu menggerakkan anggota tubuhnya dia menjadi baik, tentu akhlaknya akan baik. Dan dari akhlak itulah berkarakter orang ini sudah baca karakternya seperti itu. Yaitu ini disebut orang mukallaf. Ya, dia orang mukallaf itu orang yang berakal, akalnya baik dan sehat, ya, kemudian lanjut atau dewasa. Apa yang menjadi kewajibannya? Melaksanakan segala perintah Allah atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang mukallaf tadi, seperti as-shalat, salat, kemudian zakat, kemudian saum, haji, kemudian wa'adil mughalib, menolak daripada kezaliman. Ini kalau kaitannya salat ini dengan amal ibadah atau kewajiban yang dilakukan secara perbuatan, karena ada gerak. Ya. Tapi di dalam salat ini juga selain daripada perbuatan seperti ruku itu kan fi'lun, pekerjaan. Ruku, sujud, gerakan-gerakan itu adalah pekerjaan. Kemudian yang lisannya adalah seperti membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun. Nah, itu juga kan kewajiban. Nah, harus kita kerjakan di dalam sholat. Kemudian zakat mengantarkan zakatnya itu mafilun, pekerjaan, tapi niatnya adalah hati, gitu ya. Jadi seluruh aspek ini yang menjadikan Allah mewajibkan kepada kita. Tidak hanya sebuah ibadah yang dilakukan secara fi'il atau secara perbuatan saja. Kemudian yang kedua, wajibu alaihi, dan wajib atas orang yang mukallaf tadi, yang dewasa dan berakal. Kalau orang dewasa ini ada 3 syaratnya. Kalau dalam kitab Safinah Munajat, yang pertama adalah usia 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan kalau sudah umurnya 15 tahun disebut dewasa. Ya. Masa-masa itu masa dewasa. Kemudian yang kedua, sudah pernah mimpi keluar sperma. Kemudian yang ketiga, jika perempuan yang 9 tahun sudah keluar darah haid. Nah, itu diantaranya ciri orang dewasa atau balik. Yang kedua kewajibannya adalah ayyuhadiyahu ala ma amarallahu minal isyani bi arkani wa syurutihi. Kewajiban berikutnya adalah melakukan atas perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf ini minal isyani bi arkani, dengan mendatangkan rukun-rukun wa syurutihi, dan syarat-syarat. Seperti contoh dalam sholat ya, dalam sholat itu kan ada rukun, ada syarat. Nah ini orang dewasa, orang berakal dalam melakukan perintah Allah,
kewajiban perintah Allah yang berupa sholat ini, tentunya ada yang harus ditunaikan, tidak mengasal sholat. Makanya dalam melakukan ibadah itu harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu mardudatun lah. Kita sholat nggak tahu pembatalan sholat apa, rukun sholat seperti apa, syarat-syarat sholat itu apa. Nah, ini belum mengetahui daripada ilmu sholat tersebut, maka mardudatun lah. Ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka penting ngaji ini. Ya. Karena kita merasa tidak tahu, maka ikut ngaji sudah jadi tahu. Rukun sholat ada berapa? Ya. Dan begitu pun juga amal ibadah yang lain, puasa, ya dasar-dasar yang sering kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan, terutama kalau dalam masalah fikih, sholat, puasa, zakat. Ya. Nah, ini yang mendasar yang harus kita pahami. Maka kemudian rukun selain itu juga syarat-syaratnya. Wa yajtanibu mubtilatihi, dan menjauhkan daripada apa yang membatalkan. Wa yajibu alaihi amru min raha mutaraka syai'in minna. Berikutnya adalah kewajiban kepada orang mukallaf ini adalah memerintah kepada seseorang yang apabila kita melihatnya itu meninggalkan satu kewajiban atau satu rukun, ya, atau satu syarat daripada amal ibadah tersebut. Misal ada orang sholat, kita tahu bahwa cara rukun yang benar itu seperti apa, kemudian syarat-syarat sholat itu misalnya kita tahu salah satunya adalah menghadap kiblat. Ada orang saat melakukan sholat itu ada kesalahan dalam rukun, ada kesalahan dalam syaratnya. Nah, maka kita yang sudah tahu wajib memberitahu, ya, memberitahukan mana yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi terkadang inilah ya, yang menjadi kelemahan kita. Terkadang kan karakter orang beda-beda. Ada orang yang saat kita kasih tahu yang benarnya merasa udah benar, atau ya intinya tidak menerima, apalagi yang kasih tahu itu adalah orang yang di bawah kita, gitu ya. Ini kadang-kadang kan kita merasa benar sendiri. Ini saat kita ada orang yang memberitahu, kemudian kita melakukan kesalahan dalam penggunaan syarat, ya, misalnya ibadah sholat. Nah, ini saat kita dikasih tahu susah kita menerima. Kita wajib ini memang kan kalau orang yang ilmunya lebih tinggi itu harusnya kan lebih tawadu. Ya. Nah, tuh. Saya juga dulu pernah saya lakukan di kampung itu kan kalau imam kalau sudah biasanya yang sepuh itu udah biasa ya dia imam lurus ya. Ya saat ada kesalahan dalam bacaan dan saya tahu bahwa itu salah, saya biasanya nggak langsung keluar. Saya ikutin sampai 3 kali dulu. Kalau dia udah baca surat kan biasanya terus pakai surat saya sering dengar. Sekali saya lewat. Besoknya kalau baca lagi baru saya perhatikan betul-betul. Kedua, ketiga, kalau sudah ketiga masih begitu aja baru saya ngomong. Saya dapatin. Jadi kita juga pakai etika saat ngasih tahu itu, pakai etika, jangan di depan umum. Kita ngajak ngobrol berdua. Tadi ada bacaan yang salah, yang harusnya fasabbih itu banyak kan tasydid ya, fasabbih ya, baca fasabbih bihamdika, jadi kan tasydid. Nah, saya kasih apa jawabannya, dia menerima apa yang saya tunjukkan. Cuman yang menjadi masalahnya hanya ikut-ikutan baca, hanya mendengar saja. Jadi nggak ada pembelajaran, makanya bacanya jadi salah. Ya. Nah itu pentingnya kita bertanya kepada orang yang sudah tahu,
dalam gerakan-gerakan. Saya waktu di pesantren itu sholat selalu di samping almarhum guru saya di pesantren. Itu beliau kalau membetulkan santrinya saat ada kesalahan, setelah selesai sudah salam lalu beliau menegur saat itu juga. Ya, biasanya kalau misalnya rukunya tata cara menyimpan tangannya itu harus dibuka, ya ininya efeknya kalau laki-laki dan lain sebagainya. Jadi beliau selalu langsung karena memang itu kan tempatnya beda ya, santri posisinya santri dan yang benar-benar adalah guru. Nah ini kejadiannya kalau di tempat umum, kalau di tempat kita jemaah yang ngasih taunya orang yang baru kemarin lah misalnya. Kadang-kadang kita kan yang sudah sepuh kadang-kadang nggak bisa menerima karena kita merasa lebih tahu. Padahal pepatah bilang ambil telur walaupun keluar dari dari lubang keluarnya kotoran dari ayam. Kalau itu telur ya ambil. Gitu. Kemudian awyati biha ala ghairi. Nah ini kemudian aula yang syai'an minha bil kulliyati lakin yati biha ala ghairi wajhiha. Ayat tariqiha ka ityanir ruku was sujud bi ghairi qawli sulbi kama fil hadis. Atau juga saat seseorang itu meninggalkan satu perkara daripada rukun dan syarat, dia mendatangkan sebuah gerakan daripada rukun tersebut selain daripada ketentuan yang sudah ditentukan oleh para ulama, misalnya dari jalannya yang sudah ditentukan. Ayat kali ini kaitnya seperti dalam sholat ini ada ruku. Ruku ini kan ketentuan ruku ini harus punggung kita itu harus rata seperti papan ya, kalau bahasa di kitab itu seperti papan rata. Nah, dia menambahkan gerakannya, dia melebihi daripada ya tempat ini ya, dari posisi rata ini terlalu berlebih gitu. Nah, dengan menambahkan gerakan seperti itu, nah kita harus bisa memperbaiki. Malah dalam hadis Rasulullah SAW, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yantimu fi sujudihi wa huwa yusalli. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna hidupnya, wa yantiru, dan seperti ayam memakan makanan di sujudihi, dalam sujudnya, wa huwa yusalli, dan orang itu sedang sholat. Jadi Rasul satu saat pernah menemukan satu orang laki-laki yang pada saat itu sholatnya rukunya tidak sempurna, kemudian sujudnya pun tidak sempurna. Nah, sujud kalau orang sujud kayak makan ayam, kebayang nggak? Ya, matok ayam, matok makanan, tidak Madinah, ya, cepat gerakan. Kalau ruku yang kadang-kadang kalau yang dalam ruku ini yang sering saya temukan juga, itu ruku bisa kelebihan, bisa kurang, jadi nggak rata. Posisinya itu yang sudah diatur oleh ulama bahwa setiap kali ruku tangan kita itu kan pegang lutut. Dalam kitab tasawuf, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin itu sampai diatur jari-jarinya, Pak. Ini ruku itu pas pegang ini, jari-jarinya ke bawah, ya, lurus dengan kaki ini, begini. Nah, ini sampai diatur seperti itu, ya. Itu ruku. Kemudian si punggungnya ini lurus seperti kapan. Kalau yang kelebihan biasanya dia lewat lutut pegangnya di sini, di bawah, ya. Atau kecuali yang uzur, ya, kecuali yang uzur, ada orang
besar namanya, ada kemurahan dalam ibadah. Kalau orang-orang tertentu seperti punya penyakit misalnya, kalau nggak bisa ruku, memang nggak bisa lempang, nggak bisa lurus. Ya. Ini keafikan ya, kewaraan para ulama sampai seperti itu dalam ruku dan sujud. Nah, kalau sujud kasusnya sujud. Kalau dalam tinggi kan sujud ini memberatkan ini kepala. Jadi kepala itu diberatkan, bebannya ke kepala diberatkan. Si pantat ini diangkat ke atas, diberatkannya di sini ke kepala. Ya. Itu cara sujud yang benar. Kemudian ininya juga sama, menghadap kiblat saat kita ini kan ke lantai atau ke bumi. Ya. Kemudian kalau orang laki-laki dia dibuka, kemudian ini kalau berjamaah kan dikira-kira aja, lihat kondisi ya. Tidak lantas kita ini mengganggu yang lain. Ya. Sama seperti kaki ini, ya. Saya pernah kejadian gitu ya, di rumah 2 saya sholat. Ada remaja samping kanan saya sholat. Kalau ukuran kaki terbukanya itu kan 2 tepat atau 1 jika ya, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Nah ini anak muda yang sebelah kanan saya, dia nyari kaki saya. Jadi saya sengaja lagi ya, saya pengen tahu, saya kesini nguber juga. Kalau nggak lagi lalu 2 inch gitu, itu ngejar. Iya, gitu ya. Nah, ini juga tidak sebetulnya seperti itu. Memang batasan yang saya temukan dalam fikih itu, ketika kita rapat, memang rapat seukuran di selang di antara kita dengan yang samping kiri kanan itu tidak masuk 1 ekor anak kambing. Itu ya, itu ukurannya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian hadis berikutnya yang kedua, lauma tahadda ala halimata ala ghairillah. Orang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya seperti tadi, ini kata Rasulullah SAW, kalau dia meninggal di dalam keadaan keluar daripada Islam, ya, ada ghairi millat Muhammad, dia meninggal dalam keadaan diselain daripada agama Muhammad SAW, artinya di luar Islam. Ya, yang ngeri juga ya hadis. Wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yanfudullaha ila salati 'abdin. Tidaklah Allah melihat pada salatnya seorang hamba, la yaqimu salatuhu baina ruku'ihi wa sujudihi, yang tidak menegakkan tulang punggungnya baina ruku'i, di antara ruku dan sujudnya. Wa fi aidan annahu qala. Hadis yang ketiga, aswa'un nas, sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia, sirqatan, malingnya, mencurinya, alladzi yasriqu, adalah orang yang maling min sholatihi, dari mana salatnya. Ini qala ya Rasulullah, ini orang yang sejelek-jeleknya manusia ini adalah orang yang saat sholatnya itu melakukan pencurian. Tapi ini pencuriannya dalam hati, bukan mencuri secara zahiriah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yasriqu minas sholat, bagaimana gambaran orang yang mencuri dalam sholat itu? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha, adalah orang yang tidak sempurna rukunya dan tidak juga sempurna sujudnya. Nah, ini berarti kalau kita tidak sempurna, ini orang yang mencuri dalam sholat, ya, dalam hadis ini. Jadi katakan bahkan aswa'un nas, sirqatan, yang paling jelek orang yang mencuri di antaranya adalah orang yang mencuri dalam sholat. Rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ini dikatakan oleh Rasul orang yang sudah mencuri dalam sholat. Nah, ini
hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa yajibu alaihi qahru ala dzalika in qadara alaihi wa illa fayajibu alaihi inkar biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri wa dzalika al-afdal iman. Kalau ada di antara kita yang melakukan kesalahan atau tidak melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang telah Allah wajibkan tadi, maka kalau kita mampu ini memaksa dia untuk melakukan. Jadi diingatkan karena kita sudah diperintahkan dalam surat Al-Asr ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Ada tetangga kita yang kita tahu aktivitas kesehariannya, nah kemudian orang ini kita lihat kok jarang sholat, misalnya jarang sholat, kita punya kewajiban menegur. Kita punya kewajiban menegur dan mengajak. Ya. Kewajiban ini harus kita gugurkan. Urusan dia mau sholat ikutin atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Karena hidayah yang diberikan Allah. Kita hanya berikhtiar mengajak orang itu ya untuk melakukan mengerjakan kewajibannya. Saya punya tetangga dulu depan masjid percis. Wallahu a'lam, dia kalau sholat Jumat itu gak pernah Jumat di masjid itu di kampung saya itu. Jadi kalau ini masjid, depannya rumahnya percis depan. Nah kesini saya sempat dengar bahwa katanya, ya, tapi saya juga gak tahu pasti. Dia itu alirannya ada, dia mengandung paham, saya lupa namanya. Kalau Jumatan itu dia nggak di situ, di luar. Iya. Tapi satu hari dia pernah waktu Jumatan dia ada di rumah. Berarti nggak ikut Jumat. Ya. Itu juga sama kita sudah lakukan sama RT-nya. Ya. Tapi ya namanya orang mungkin dia pemahamannya beda, jadi nggak ikut kita. Ya sudah, yang penting kita sudah mengingatkan dan mengajak. Ya. Nah ini penting nih, ya. Minimal mengajak ya sholat berjamaah di masjid itu. Udah gitu aja juga sudah menggugurkan kewajiban. Ya. Daripada kita berdiam diri tidak melakukan apa-apa, ya. Karena kan tanda kasih sayang sesama kita umat muslim saat ada saudara muslim kita yang lain itu tidak melakukan kewajibannya, maka tanda sayang kita mengajak. Ya. Nah, ini kalau kita biarkan kita yang berdosa. Bagaimana kalau kita tidak mampu melakukan seperti tadi? Ya. Maka kata musannif, fayajibu alaihi inkar. Kalau kita belum punya keberanian itu untuk melakukan hal seperti tadi, maka setidaknya kita ingkar dalam hati bahwa dia itu salah dan melakukan kewajiban, yaitu berdosa. Benci bukan benci karena orangnya, benci karena dia tidak melakukan kewajibannya. Ya. Dan ini ada benci di dalam hati in ajaza, kalau dia lemah tidak mampu untuk memaksa dia atau memerintahkan dia untuk melakukan kewajiban, dan itu adalah ad'aful iman, adalah selemah-lemahnya iman kita. Aqallu ma yanzilul insan fi al-'ajzi. Nah ini kan dalam hadis juga ada hadis Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kemungkaran, ya, maka kita cegah kemungkaran tersebut dengan perbuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu juga dengan hati, ingkar atas perbuatan tersebut, bahwa perbuatan ini tercela, perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di lingkungan kita ada orang berjudi,
mencegah. Ya, bagaimana caranya itu bisa dengan cara masing-masing, dengan pendekatan kepada anak, atau dengan cara kalau anak remaja bisa mengadakan kajian untuk remaja, bimbingan untuk remaja. Ini kan sekarang jarang-jarang dilakukan masing-masing juga. Gerakan-gerakan ini kajian untuk remaja, untuk memberikan pemahaman, karena mereka harus betul memberikan pemahaman dan pendidikan yang benar menurut ajaran. Ya, kita caranya diskusi kalau dengan remaja itu, ya lebih banyak mereka nanti bertanya aktif dalam kajian. Ya, ini kemudian kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan ingkar dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Nah, iman kita ukur di situ, bisa diukur. Kalau saat ada keingkaran, kalau belum bisa dengan tindakan, dengan lisan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati yang mengingkar terhadap apa yang telah dilakukan dalam masalah tersebut. Wajibu aidan dari murad kemudian yang berikutnya wanaha murad ibu, melarang, ya ini melarang daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sofian, walaupun yang melakukannya adalah anak kecil, anak yang belum dewasa. Ini juga perlu kita kasih tahu bahwa ini tidak boleh, ya. Ini yang boleh, yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Perlu ada bimbingan terus. Wa baqi'u qahran minha ay muharraman in qadar alaihi. Ay nahyi wal man'u bil yadi wa bil lisan. Kalau dengan tindakan bahasanya itu bil yadi dengan tangan, ya. Dengan tindakan kalau kita mencegah kemungkaran, atau bil lisan atau dengan lisan, wa illa bi an yasbiqan nahyi wa yajibu wa wajaba alaihi ayat biqalbi. Itu kalau saat kita melihat kemaksiatan, paling lemah iman kita itu membenci, ya, mengingkari dari perbuatan itu di dalam hati. Kemudian wal haram ma wa'ada Allah bil iqabi wa wa'ada dzalikahu bis-shawab. Yang dimaksudkan dengan kewajiban itu adalah sebuah perbuatan yang harus kita lakukan, yang mendatangkan pahala kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Ya. Kalau maksiat dilakukan kita mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapat pahala, balikan daripada kewajibannya. Atau muharamat, atau perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam pasal ini adalah penjelasan bagaimana kita punya sifat takwa, melakukan perintah kewajiban Allah, menjauhkan diri dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi, ya, kepada orang yang berakal, ya dia berakal dan berbalik atau dewasa. Ya, kita tinggal cermati, tak berakal kita ini mengarahnya kebaikan, ya, kesolehan atau sebaliknya. Nah, begitu pun kedewasaan kita. Ya kan, kalau orang dewasa sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang baik berarti harus kita lakukan, yang tidak baik harus kita tinggalkan. Itu ya pasalnya. Demikian, yang mudah-mudahan sih kekuatan iman kita itu bukan hanya di hati, ya, tapi bisa dengan tindakan. Artinya pada saat kita melihat kemungkaran, kita benar-benar sudah bisa melakukan tindakan, tapi juga dengan cara pendekatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita
bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.